Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumi Karmila. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 115 Kabupaten Sintang tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata pelatihan pelayanan publik yang ada dalam agenda 3. Dalam mata pelatihan ini terdapat beberapa bab yang akan saya jelaskan. Pada bab kedua ada konsep dan prinsip pelayanan publik. Di dalamnya terdapat konsep pelayanan publik itu sendiri, juga prinsip-prinsip pelayanan publik. Pada bab ketiga, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pada bab keempat, praktik etiket pelayanan publik. Masuk kepada konsep pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat maupun daerah, serta di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam pemenuhan masyarakat itu, barang dan atau jasa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu barang atau jasa publik dan barang atau jasa privat. Apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut? Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau eksklusibilitas yang rendah. Sedangkan barang atau jasa privat adalah kebalikannya. Masuk kepada prinsip pelayanan publik, yaitu prinsip pelayanan publik sendiri terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama adalah partisipatif. Partisipatif dalam hal ini yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Selanjutnya, responsif. Sebagai klien masyarakat, birokrasi yang baik wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Selanjutnya, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas negara. Yang kelima yaitu mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah dan murah di dalamnya. Selanjutnya, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan negara harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkannya dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, serta biaya yang murah. Accessible, yaitu kemudahan akses dalam menjangkau pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik dari segi fisik maupun dari segi non-fisik. Akuntabel, yaitu penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi bagi kelompok yang rentan terhadap kelompok yang kuat. Pada bab 3, pola pikir ASN sebagai pelayan publik.
Sebagai seorang ASN, tentu saudara akan terlibat baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, tindakan dan perilaku saudara sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum. 7. Profesionalitas jabatan. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan dalam organisasi antara lain menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, jangan lupa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan memperlakukan pelayanan publik pelanggan dengan baik. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan apresiasi kepada pegawai, serta responsif terhadap pelanggan atau. Pada bab 4, praktik etiket pelayanan publik. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Perbedaan etika dan etiket menurut Bertens 2007 antara lain, yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada dan tidaknya seseorang. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etika menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Jika pegawai menangani setiap keluhan pelanggan dengan menggunakan langkah-langkah ini, akan lebih banyak pelanggan yang kembali kepada Anda. Anda akan memiliki kinerja yang lebih baik karena keadaannya yang membaik. Pelanggan yang loyal adalah dasar dari usaha yang sehat dan bertahan lama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.